yang saya sampaikan di Tuhan di temanya menikmati kebaikan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan supaya firman Allah yang kita baca, kita pelajari pada pagi hari ini boleh mendewasakan kita, boleh menyempurnakan hidup kita dalam mengikut Kristus. Kita boleh menikmati Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu melalui Zoom ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semalaman Tuhan sudah menyertai, melindungi kami boleh tidur nyenyak. Dan pagi ini Tuhan izinkan kami untuk bangun kembali dengan selamat, dengan sehat, dengan bernafas yang baru semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, izinkan kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Hingga melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Berikan hikmah, beri kemampuan, berkata-kata, urapan punya firman Allah akan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya sapa kita semua, siapapun yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, kita ambil Alkitab kita, ada kitab suci, ada juga HP suci, dibuka bangsa Tuhan. Ya, dengan tema pada pagi hari ini, menikmati kebaikan Tuhan. Ya, menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang manusia di dunia ini yang tua yang mengatakan, mengklaim dirinya, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang jemaat, saya seorang Kristen, tapi tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan. Selalu mengeluh dan mengeluh. Ya bangsa Tuhan, selalu khawatir, selalu takut dan takut bangsa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan baca di dalam Ratapan pasal 3 ya ayat 22 dan 24. Ya, saya bacakan kepada kita di mana firman Tuhan berkumandang pada pagi hari ini kepada kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, itu tanda seru. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Ini kok nggak ada gambar aku? Jangan. Ya kalau bisa di-mute dulu ya, jangan sampai ada suara di luar ya, apalagi suara anak-anak ya. Supaya kita konsentrasi, saya juga konsentrasi juga untuk menyampaikan kepada kita ya. Nah nanti kalau sudah selesai firman Tuhan boleh dibuka semua, kita bisa bercanda, bisa kita ngomong apa adanya. Ya, oke ya, minta maaf kepada bapak-bapak yang ada di Zoom ini. Ya sekali lagi saya katakan kepada kita bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen harus bisa menikmati kasih Tuhan, harus bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya bangsa Tuhan, saya melihat di sekeliling saya bangsa Tuhan, orang-orang Kristen tidak bisa menikmati kuasa Tuhan, tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya mereka berdoa ya bangsa Tuhan, tapi tidak bisa menikmati apa janji-janji Tuhan seperti mukjizat, kuasa, kebaikan Allah ya bangsa Tuhan. Padahal bangsa Tuhan di kitab Ratapan jelas berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya tidak pernah berakhir kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir. Jadi situ dikatakan tak habis-habisnya ya rahmat-Nya. Tidak pernah habis sampai kapanpun. Ya rahmat Tuhan itu pasti ada. Berkat Tuhan itu pasti ada. Ya, di situ dikatakan selalu baru setiap pagi. Tapi kenapa umat Tuhan, kenapa umat Kristen tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan? Itu harus membuat satu pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa aku tidak bisa menikmati janji Tuhan? Pernah saya katakan kepada jemaah yang saya layani. Misalnya Tuhan, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya, jadi orang Kristen yang menikmati kuasa Tuhan. Jadi orang Kristen yang menyaksikan mukjizat Tuhan. Bukan mukjizat yang dirasakan atau diterima oleh orang lain.
Bagaimana kita bisa menikmati janji-janji Tuhan tersebut? Nah, di situ dikatakan oleh Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, itu tanda seru, artinya kesungguhan, ya ratapan oleh Tuhan, ya. Tuhan adalah bagianku. Bisakah kita berkata seperti itu? Tuhan adalah bagianku. Ya. Tuhan adalah di pihakku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat ke-7 di sana berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya. Garis bawah itu, menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, berbicara tentang kasih setia dan rahmat Tuhan adalah selalu baru setiap pagi, artinya kasih setia dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap saat dan tidak pernah berakhir. Ya, tadi pujian kita tadi berkata rahmat Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Nah, itu yang harus kita nikmati, bangsa Tuhan. Nah, kalau saat ini, ya sampai saat ini bangsa Tuhan kita belum menikmati kebaikan Tuhan, belum menikmati rahmat Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa menikmati rahmat Tuhan itu. Ya, ada banyak umat Tuhan yang tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu merindukan, yang memiliki kerinduan, memiliki semangat, memiliki antusias agar semua umat tebusannya itu bisa menikmati kebaikan Tuhan. Pak Hari, Ibu Fungki, Christian, dan siapapun yang kita ada di Zoom ini, ya pasti kita merindukan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati rahmat Tuhan. Tapi kok nggak bisa-bisa? Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Ya, bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Yang pertama, jadilah sahabat Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 15, 14-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maksudnya Tuhan, kita bisa menikmati kuasa Tuhan, menikmati rahmat Tuhan jika kita umat Kristen menjadi sahabat daripada Tuhan. Ya, kita sudah tahu kalau ada teman kita, sahabat kita yang begitu akrab dengan Tuhan, kita bisa menikmati persahabatan itu dengan luar biasa. Ya, apalagi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, maksudnya Tuhan apapun ya Dia berikan kepada kita, kita bisa menikmati. Ya, kalau kita bersahabat dengan presiden, ya Insinyur Joko Widodo, tapi kita bisa menikmati fasilitas istana negara, kita bisa menikmati makanan yang enak-enak, maksudnya Tuhan. Apalagi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan Yesus, kita bisa menikmati hadirat Allah, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita bisa menikmati rahmat, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan kepada kita, ini secara kesaksian maksudnya Tuhan. Ya, saya sampaikan kepada kita di Zoom ini, kami full timer untuk melayani. Ya, kami belum ada jemaah yang kami layani ya secara finansial, secara harta. Ya, kami baru melayani perintisan. Ini baru kami bergerak Tuhan untuk mengumpulkan mereka yang sudah hilang. Kami kumpulkan mereka di kandang Tuhan, dan itu yang kami layani sekarang ini. Secara logika Tuhan, kami tidak ada bisnis, kami tidak ada pekerjaan, kami tidak ada sumber daripada dunia untuk dapat kami makan, kami minum. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, tapi apa yang terjadi? Kami bisa menikmati janji-janji Tuhan. Orang yang tidak pernah bertemu, orang yang tidak pernah kenal dengan Tuhan. Ya, bangsa Tuhan, kita berkata begini, ini Tuhan, ada perpuluhan saya sampaikan, ada berkat dari kami untuk Bapak. Siapa yang bisa menyangka kalau Tuhan sudah jamah setiap orang untuk kita memberikan kita menikmati keajaiban Tuhan, usaha Tuhan. Itu kemarin ada dari Medan, perlu bertemu dengan beliau, hanya bertemu dengan Zoom, ya. Tapi saya tidak kenal orangnya, usaha Tuhan. Tapi dia minta rekening Tuhan. Siapa saya, siapa dia. Tapi itulah janji Tuhan, usaha Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Dalam pelayanan kami dalam perintisan ini baru 25 orang yang hadir di malam. Dan tidak ada yang kami harapkan kepada mereka, karena mereka adalah
orang yang berekonomi menengah ke bawah, mereka petani sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan luar biasa sama Tuhan. Dan itulah yang kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa menikmati perlindungan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, kami bisa menikmati janji-janji Tuhan yang sudah Dia janjikan kepada kita. Ya, jadilah sahabat Tuhan. Nanti kita akan belajar ya, bagaimana untuk bisa menjadi sahabat Tuhan. Nanti kalau ada Tuhan, jadi sahabat Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan. Amsal 22 ayat 11. Orang mencintai kesucian hati dan yang manis menjadi sahabat. Ya Bapak salah Tuhan, menjadi sahabat Allah, maka syarat utama adalah berbuatlah apa yang Tuhan mau. Ya, berbuatlah apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Bapak Ibu, saya terus terang, saya sedang bertemu dalam Tuhan. Sebuah mobil, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Kau tahu penderitaan saya dalam pelayanan ini. Berikan aku sebuah mobil, sebuah kendaraan roda 4. Tapi itu bukan karena kemauanku. Biarlah kemauan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan, biarlah maunya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya Bang Salat, suatu saat Tuhan akan genapi. Ya, setiap kami berangkat dari rumah Tuhan, berkati kendaraan saya, berkati motor saya, jangan sampai rusak, jangan sampai kecelakaan. Kami boleh melayani dengan sukacita. Apa terjadi sampai sekarang 3 bulan, yang pas 3 bulan tadi malam. Sudah buka cabang itu salah Tuhan itu kendaraan kami tidak pernah rusak. Saya percaya bukan karena saya bisa untuk merawat, tapi semua karena janji Tuhan. Dia selalu menyertai, dia selalu melindungi. Bapak salah Tuhan tadi malam baru sampai jam 11 malam. Ya, jam 11 malam. Tapi kami buka cita. Di mana jemaah di sana ada luar biasa. Mereka kerinduan mereka lapar, mereka haus akan firman Allah. Dan mereka bisa menikmati mujizat Tuhan. Ya bangsa Tuhan, mari jadikanlah diri Anda sebagai sahabat Allah. Yang kedua, ya, belajar untuk mengukur diri sendiri. Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, kita tidak bisa dilatih dan dilatih oleh Tuhan untuk dapat mengekspresikan diri sendiri dan bukan memeriksa keberadaan orang lain. Kalau salah Tuhan, kita dilatih oleh Tuhan untuk memeriksa diri sendiri dan bukan mengoreksi orang lain. Nah, kita harus memeriksa diri, kita melatih diri kita sendiri. Apakah saya ada di pihak Tuhan? Apakah saya berjalan dalam kebenaran? Kalau salah Tuhan, kadang-kadang kebanyakan orang kita mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri kita. Salah Tuhan. Oleh karena itu, untuk kita bisa menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati rahmat Tuhan, kita harus melatih diri untuk kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan kita menghakimi orang lain. Ya, bangsa Tuhan. Mungkin kita berkata, oh, saya tidak merampok, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berdosa. Bapak Ibu saya katakan di sini, bila kita mengoreksi kejelekan orang, bila kita mau memperluas, memviralkan kejelekan orang, itu sudah dosa di hadapan Allah. Berarti ada rasa kebencian dalam hidup. Firman Allah berkata yang pasal 4 ayat 35. Orang yang membenci saudaranya adalah ibarat pembunuh. Bapak Ibu salah Tuhan, makanya hati-hati. Kalau kita mau menikmati rahmat Tuhan, mari koreksi diri. Saya masih berjalan di dalam kebenaran atau tidak? Ya, saya masih berjalan dalam firman Allah atau tidak? Salah Tuhan, koreksi malam pada pagi hari ini. Masuk di dalam hadirat Allah, masuk di dalam kebenaran Allah. Jika Tuhan yang mengatur hidup seseorang, maka Tuhanlah akan menuntunnya untuk meraih kemenangan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang menuntun kita. Nah, kalau kita mengoreksi diri kita, Tuhanlah yang memimpin kita. Katakan sama Tuhan, Tuhan, inilah seluruh hidupku dari ujung rambut sampai ujung kaki, tuntun dan pimpin. Apa yang kau kehendaki yang harus saya lakukan. Apa yang terjadi usaha Tuhan selalu dipimpin ke jalan yang benar. Nah, dan Dia adalah gembala kita yang baik, selalu menuntun kita kepada rumput yang hijau, sehingga kita tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Nah, maksudnya Tuhan,
berikanlah hidup kita untuk diatur oleh Tuhan. Yang ketiga, nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Nah, yang pertama, jadilah sahabat Tuhan. Yang kedua, belajar untuk mengukur diri sendiri, jangan ngoreksi orang lain. Yang ketiga, membuka tangan untuk Tuhan. Ya, Lukas 6 pasal 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada Bapak. Ini adalah hukum tuai menuai. Nah, firman Allah ini adalah hukum tuai menuai. Itu berlaku bagi setiap orang. Ya, engkau memberi, pasti diberi oleh Tuhan. Dulu pendeta yang almarhum yang berkata, kalau kamu memberi banyak, Tuhan juga memberi kamu banyak. Di situ dikatakan, masalah Tuhan, ukuran yang kamu ukur itu diukurkan kepadamu. Ya, apa yang kita berikan, Tuhan akan gantikan dengan takaran yang sama kepada kita. Artinya Tuhan akan menggantikan dengan jumlah yang lebih besar. Dan itu kami rasakan salah Tuhan, walaupun hidup kami pas-pasan di kesaksian itu. Ya, dan kami tidak pernah menikmati berkat itu sendiri. Kami harus bagi-bagi dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun hidup kami seperti ini, Tuhan izinkan kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baiklah Tuhan, untuk bisa menikmati berkat Tuhan, ya, harus kita membuka tangan untuk orang lain, ya, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan berharap berkata, oh, aku memberi ini supaya aku diberkati oleh Tuhan. Baiklah Tuhan, tanpa ngomong itu Tuhan sudah tahu. Yang penting kita memberi dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu kepada orang yang kita berikan. Baiklah Tuhan, yang penting beri, ya, maka Tuhan akan memberikan kita lebih besar daripada apa yang kita berikan, dan itu kita menikmati kebaikan Tuhan. Ya, maka pada pagi hari ini saya ajak kita di sini supaya kita bisa menikmati rahmat Tuhan. Jangan pelit untuk Tuhan, ya, jangan pelit untuk Tuhan, ya, bukan karena kita sudah kaya raya baru kita bisa berkorban. Ya, ada sekelintir jemaat bilang, nanti kalau sudah saya kaya Bapak Pendeta, saya berikan kepada Tuhan. Saya katakan, kapan engkau bisa kaya? Kapan bisa kamu berkelebihan? Selama kita masih hidup di dunia ini, tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kelebihan. Ya, di tengah-tengah kekurangan kita pun kita bisa memberikan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat alasan Tuhan kita bisa memberikan dirinya untuk kita nikmati. Yang terakhir, salah Tuhan, ya, yang terakhir atau yang keempat, ya, peduli tentang pembangunan tubuh Kristus. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Pembangunan tubuh Kristus pertama-tama dimulai dari lingkungan gereja, yaitu membangun di dalam jemaat lokal. Baguslah Tuhan, kita bisa membantu jemaat yang kurang mampu, jemaat lokal, ya, kita sama-sama beribadah. Kita memberikan mereka bantuan semampu kita, ya. Tapi jangan juga karena kasihan, Bapak Ibu kasihan lalu pinjam uang, itu Tuhan tidak kehendaki, salah Tuhan. Ya, pinjam uang, berutang kepada orang, tidak boleh juga, itu dosa. Ya, nanti kapan-kapan kita upah bahwa berutang itu tidak boleh. Ya, masalah Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus pertama-tama dimulai dari lingkungan kita, ya, dari jemaat kita. Kita mampu. Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Ingat, catat baik-baik. Orang yang suka memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu, maka kita memiutangi Tuhan. Dan kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Langsung dibayar tunai. Ya, langsung dibayar, masalah Tuhan. Ada kami pelayanan waktu kami di Jawa, masalah Tuhan. Kami tidak punya uang belas. Saya bilang sama istri saya, berdoa sama Tuhan. Ya, cuma dia minta, Tuhan kami minta uang sekian besar. Ya, masalah Tuhan, cuma 50.000 waktu itu karena masih berisi uang. Lalu kami menikmati itu, Tuhan jawab. Lalu gembala senior kami itu berkata, salahmu sendiri. Kenapa tidak minta 500.000 atau 5 juta? Ya, supaya Tuhan jawab.
Tapi itu yang tergerak dalam hidup, bukan keinginan, tapi itu keperluan. Ya kadang-kadang kita meminta keinginan sama Tuhan, lalu tidak dijawab Tuhan, lalu marah sama Tuhan. Ya, bukan keinginan kita yang dijawab oleh Tuhan, tapi kebutuhan kita, keperluan kita itu yang dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, kalau kita memenuhi utang Tuhan, kita percaya Tuhan tidak pernah berutang, Dia selalu bayar kepada kita. Ya, itu dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ya, orang yang lemah, garis bawahi orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bapak Ibu sama Tuhan, istri saya pernah celaka sama Tuhan, kami pernah celaka. Sampai istri saya, kaki istri saya itu remuk sama Tuhan. Ya, apa yang terjadi sama Tuhan? Ya, kuasa Tuhan kami nikmati. Tidak lama sudah sembuh. Ya, operasinya tidak lama sudah jalan, sudah selesai. Sampai dokternya geleng-geleng kepala. Dia manggil aku, ya, kamu adalah suami ini ya? Iya, Pak Dokter. Ya, saya katakan, ada apa dokter? Dia bilang, doa Bapak luar biasa. Doa Bapak luar biasa. Seberat operasi kaki ibu, istri Bapak itu tidak bisa selesai 1 jam. Itu minimal 2 jam ke atas. Tapi saya operasi clear semua hanya 20 menit. Bapak Tuhan luar biasa. Memberikan kita pembelaan, memberikan kita mujizat, kebaikan Tuhan. Dan setelah dioperasi salah Tuhan 1 minggu sudah keluar rumah sakit. Ya, maksudnya Tuhan. Itu kuasa Tuhan luar biasa. Dia akan membela kita. Dan apa yang kami nikmati masalah Tuhan, semua biaya Tuhan yang mencukupi. Ya, pada waktu itu tahun 2012 Bapak Ibu Tuhan, biaya 1 minggu itu biaya operasi dan biaya perawatan istri saya 60 juta. Ya, dalam jangka 1 minggu. Sementara kami hidup dalam iman, tidak ada tabungan, tidak ada apa-apa. Tapi inilah kebaikan Tuhan, inilah rahmat Tuhan, inilah berkat Tuhan yang luar biasa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan siapa aku? Terus bawa aku Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Sampai saat ini bersama Tuhan. Ya, makanya kita sebagai umat Tuhan harus bisa menikmati kuasa Tuhan. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Ya. Di situ dikatakan tidak engkau membiarkan dia dipermainkan atau dipermalukan oleh musuh. Setelah Tuhan kami bisa selamat. Secara manusia istri saya ya secara bahasa dokter sudah diamputasi kaki istri saya. Tapi karena janji Tuhan kepada kita, maksudnya Tuhan, yang ada banyak kebaikan Tuhan yang kami alami. Dan itu bukan karena kami hebat, kesalahan Tuhan. Karena kami berusaha untuk bisa, ya, maksudnya Tuhan, berbuat sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kami. Dan saya ajarkan kepada kita pada pagi hari ini, jangan pelit dengan Tuhan. Ya, seberapapun yang kau berikan dengan niat tulus, dengan sukacita, ya, Tuhan tidak pernah melihat nominal. Ya, saya kemarin saya telepon orang yang disembuhkan Tuhan melalui doa. Saya katakan ini Alkitabiah. Kalau kita sudah sembuh, berikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, diajarkan oleh Tuhan dalam Lukas pasal 5. Pasal Tuhan ayat 17 di sana. Waktu orang-orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, berkata berikan persembahanmu kepada Musa seperti apa yang dikatakan di Alkitab. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, nah, kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena nominalnya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita nikmati. Ya, oleh karena itu mari saudara Tuhan, ya, jadilah pribadi yang bisa menikmati Tuhan supaya Dia bisa melindungi kita, memelihara kita, dan membiarkan musuh kita dipermainkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, kupulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, makanya saya katakan sama orang-orang sakit, ya, kita berdoa untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, minta belas kasihan Tuhan. Ya, nah, bagaimana kita bisa menikmati pemulihan dari Tuhan? Kita akan jauh dari Tuhan, kita hidup dalam kesombongan, hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam, maksudnya Tuhan. Tuhan tidak akan datang, Tuhan tidak hadir, maksudnya Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita berserah kepada Tuhan, maksudnya Tuhan, dan kita peduli, ya, kita peduli pembangunan tubuh Kristus, maka Tuhan berkata, Tuhan membantu engkau di ranjangmu.
waktu engkau sakit, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Di tempat tidurmu, ya, kupulihkan engkau sama sekali dari sakit. Karena Tuhan, mari saya ajak kita pada pagi hari ini. Yang terakhir, untuk bisa kita menikmati hadirat Allah, menikmati kebaikan Tuhan. Yang paling terakhir adalah jalin hubungan itu dengan Tuhan. Ya, jalin hubungan itu dengan Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Dimanapun kita berada, selalu datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, masalah Tuhan. Menjalin hubungan akrab itu sangat penting dalam hidup kita, masalah Tuhan. Ya, Maria telah memberikan dirinya kepada Tuhan untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, karena hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dia mau kalau kita dekat kepada Tuhan. Rasul Yakobus berkata dalam pasal 4, setelah Tuhan, ya, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Ya, maksudnya Tuhan, kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia rangkul kita. Dia memberikan kita menikmati kebaikan Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan. Oleh karena itu, mari saya ajak kita pada pagi hari ini, siapapun yang ada di Zoom ini, nikmati kebaikan Tuhan dengan cara yang pertama, usaha Tuhan yang pernah saya sudah sampaikan tadi, jadilah sahabat daripada Tuhan. Ya, yang kedua, belajar untuk mengoreksi diri. Ya, jangan menganggap hebat, menganggap pintar sehingga orang lain kita hakimi, kita kutuki masalah Tuhan dengan perbuatan sikap kita. Ya, yang ketiga, membuka tangan untuk Tuhan. Yang keempat, peduli dengan tubuh Kristus. Dan keempat, masalah Tuhan, ya, kita akan menjadi hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya firman Allah ini kita rasakan dalam kehidupan kita selama kita masih di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Allah yang telah Hamba sampaikan oleh kuasa-Mu. Berikan kami menikmati rahmat yang tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berkesudahan. Kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan kami nikmati selama kami masih dalam dunia. Biar kami boleh bersama-sama dengan Tuhan bila Engkau datang menjemput. Terima kasih Bapa di surga, manteraikan firman Allah ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus berintim dengan Tuhan, untuk terus menjadi sahabat Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kami tetap menjadi sahabat-Mu sampai kapanpun untuk menikmati itu. Berkati kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Urapi kami, jika firman Allah boleh membuat kami menikmati kehadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Tuhan, Ibu Pungki. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Sony. Terima kasih menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sangat luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua. Karena kita harus menikmati hadirat Tuhan supaya kita intim. Yes. Kita terus dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja kita kenal. Kita bisa menikmati hadirat-Nya. Kita bisa mendapatkan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Bahkan kita belum berdoa pun Dia sudah terlebih dahulu menyediakan. Itulah Allah kita. Itulah Bapa kita. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Mohon kesediaan Bapak Liman. Bapak Liman nanti akan berdoa syafaat. Doakan yang ada di sini. Juga bangsa dan negara Indonesia, Pak. Juga untuk masalah-masalah yang terjadi, kita doakan supaya kita kuat menanggungnya, bencana-bencana dan lain-lain. Kemudian nanti terakhir mohon juga Pak Sony, saya kembalikan kepada Pak Sony sebelum menutup dan memberkati. Doakan lagi Pak Liviana. Liviana itu kemarin tifus dan lambung. Masih Bu Lydia yang masih di rumah sakit untuk pemulihan operasi syarafnya. Juga Ibu Ana yang tadi malam ibadah dia diganggu sama suaminya. Katanya wifi-nya dibuang, begitu selesai ibadah dipasang lagi. Ya, ini berarti memang yang kita harus doakan suaminya juga ya. Baik, terima kasih. Akan berulang kali. Aduh, beginilah. Kita angkat pujian terlebih dahulu sebelum masuk di dalam doa syafaat. Kita akan katakan, sembah kau Allahku.
karena Dia Bapa dan sahabat kita. Ku sembah Kau Allahku. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan. Jikalau pada pagi yang indah ini, Haleluya. Tuhan memberikan kesempatan yang baik untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, Roh Kudus. Biarlah kami menikmati kebaikan Tuhan dengan serius. Amin. Dan terus bisa mendekatkan diri pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapa. Terima kasih. Dan semuanya adalah bersumber daripada Engkau ya Bapa. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, sebagai menyadari Tuhan, bahwa diri hamba adalah anak Tuhan yang sangat perlu kehadiran Tuhan. Amin, Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Sony yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran anak-Mu ya Tuhan. Amin, Bapa. Sebagai gembala sidang, ada banyak kesulitan dan kesukaran. Ya. Ada banyak hal yang perlu ditangani. Ya, Tuhan. Kiranya Kau cukupkan Tuhan kebutuhan daripada hamba-Mu ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu terus giat dalam melayani Engkau di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang menimpa anak-Mu itu. Haleluya. Seperti kekuatan oleh Tuhan untuk tetap semangat dalam melayani Engkau sampai akhir hidupnya. Supaya tidak tergoncang untuk hal yang aneh-aneh. Tuhan memberkati anak-Mu Tuhan dengan segala kehidupannya. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk istri, anak-anaknya, akhirnya Kau juga berkati, Kau lindungi, Kau kuasai, Kau berikan kesehatan secara jasmani dan rohani, terima kasih, sehingga bisa mengembalakan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Sony itu banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga betul-betul apa disampaikan adalah betul-betul datang dari Engkau secara sungguh-sungguh ya Tuhan. Yes. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di Zoom ini Tuhan yang tidak kami sebut satu persatu. Ya, Bapak. Yang kuat tolong mereka Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Mu bisa masuk pada hati yang dalam. Mereka bisa meresapi kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Benar Tuhan. Semua yang kami alami, semua yang kami lakukan, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Sadarkan hamba Tuhan, sehingga tidak ada kesombongan dalam bentuk apapun. Yang Kau tolong hamba dengan rendah hati, meminta pertolongan Tuhan. Amin. Berkatilah Tuhan Pak Hari yang suka yang memotivasi, yang mengadakan Zoom ini, Tuhan Kau juga berkati, supaya pelayanan beliau betul-betul tidak sia-sia. Tuhan memberkati hamba-Mu, istri anak-anaknya, pekerjaannya, profesinya, semuanya Kau kuasai. Benar Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, biarlah di Indonesia tetap Injil diberitakan di mana-mana Tuhan. Amin. Biarlah anak Tuhan menyadari bahwa ada banyak suku-suku yang terabaikan di Indonesia. Amin. Kiranya kami dipanggil untuk bisa menginjili banyak orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami sudah menerima anugerah keselamatan dari Engkau secara gratis. Sadarkan hamba, Tuhan, hamba memberikan juga harus secara gratis. Dan penuh semangat. Suatu kebanggaan, suatu kenikmatan jika kami bisa memberitakan Injil ya Tuhan. Ya, Bapak. Tuhan, itulah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Amin. Ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya berkat dan kuasa pada Tuhan menyertai ada di Zoom ini Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang cinta pada Tuhan dan taat pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan ucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, Raja di segala Raja, Sang Sumber segala-galanya bagi kami. Di mana Tuhan izinkan kami menyelesaikan ibadah jumpa pada pagi hari ini oleh kuasa-Mu. Kami boleh diberkati melalui pujian yang disampaikan oleh Bu Pungki. Kami boleh diberkati melalui kesaksian, melalui firman Allah yang telah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan, acara ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan kepadamu untuk boleh diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang ada di Zoom ini yang memberikan waktu mereka untuk Tuhan, untuk menyembah dan memuji Engkau, hamba berdoa, Engkau berkati mereka dengan berkelimpahan. Jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang
yang ada di grup New Life ini Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Terutama kami berdoa untuk Ibu Ana ya Tuhan, yang sering ada gangguan dari keluarga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati, Engkau jamah suaminya Tuhan. Engkau Tuhan urapi dan urapan kuasa Allah hingga mereka boleh Tuhan bersatu hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menyerahkan keluarga mereka kepada Tuhan, untuk diberkati, untuk dipulihkan, dan untuk disembuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati terus Ibu Ana, Engkau pakai dia Tuhan dengan kuasa-Mu, dan semua sakit penyakit yang sudah Engkau sembuhkan tidak akan kembali lagi dalam tubuhnya, karena kuasa Tuhan akan menjamah dan melindungi dia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Lydia yang sudah operasi Bapak. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun Ibu Lydia berada saat ini, Engkau ada di sana, dan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang sagu menjamah memberkati Ibu Lydia, memulihkan segala sakit penyakit yang dia sudah alami saat ini. Hingga Ibu Lydia boleh sembuh dengan sempurna, dan dia boleh memimpin Zoom ini kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua dana-dana yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan jarak. Dimanapun Ibu Lydia berada pada pagi hari ini, jamahan Tuhan akan mengalir. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Kristen Tuhan, yang matanya Tuhan Yesus dioperasi. Bapak, Engkau berkati, Engkau sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus yang sanggup menjamak matanya Kristen sehingga sembuh dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Livia, di mana Tuhan Ibu ini Tuhan sakit lambung dan sakit Tuhan tipes. Bapak di surga, tidak ada harapan kami kecuali nama Yesus Kristus yang sanggup Tuhan melenyapkan, menyembuhkan sakit penyakit asam lambung, menyembuhkan dan melenyapkan segala sakit tipes di dalam tubuh Ibu Livia pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ampuni dalam segala kelemahan, ampuni dalam segala kekurangannya Tuhan, ampuni segala dosa-dosanya Tuhan. Dan biarlah kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu, janji-Mu pada pagi hari ini boleh dinikmati oleh Ibu Livia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus dia bisa disembuhkan dengan cara Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan siapapun yang sakit, keluarga kami yang ada di Zoom ini, yang ada di grup ini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit sedang diopname, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, yang sudah Engkau sembuhkan dalam pelayanan hamba-Mu, Tuhan menikmati keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau terus bekerja, Engkau terus memberikan kesembuhan yang sempurna. Di mana yang disia-siakan tadi malam Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan apa yang terjadi di jemaat-Mu tadi malam, itu terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Khususnya di grup New Life ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah Engkau. Hamba-Mu Tuhan serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu, memberitakan Injil. Tuhan berkati mereka. Ya, bila mereka saat ini sakit, ya Tuhan Kau jamah mereka, sembuhkan mereka. Ya, mereka boleh melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan. Hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan saya katakan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar lagi kami tutup Zoom ini Tuhan. Kami melakukan aktivitas kami hari ini. Baik kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Ya Tuhan, jamah disertai kami hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami bersama Tuhan. Ya kami boleh menikmati Engkau sepanjang hari ini. Tuntun kami Roh Kudus. Kontrol kami Roh Kudus. Hingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, ada di bawah kendalinya Tuhan. Ada di bawah kontrolan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuntun kami Roh Kudus. Bawa kami lebih dekat kepadamu. Bawa kami lebih sungguh-sungguh. Lebih fokus kepada Tuhan. Hingga hidup kami kelak tidak sia-sia. Bila Engkau datang menjemput kami kembali ke pangkuan. Terima kasih Bapak. Apapun yang kami kerjakan hari ini, mohon Tuhan berkati dan berkelimpahan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati Bu Fungki yang sudah melayani. Berikan kesehatan, umur panjang, sukacita dan sejahtera. Perlindungan yang sempurna boleh menyertai beliau. Pakai lebih dasar lagi untuk membawa kami dalam pujian penyembahan. Untuk menikmati hadirat-Mu. Tuhan Kau berkati Pak Limba Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan. Keluarga Engkau berkati. Pak Hari
dalam tugasnya sebagai dokter di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, lindungi beliau oleh kuasa-Mu, hingga dia boleh membantu orang-orang yang ditimpa oleh pandemi, sementara Pak Hari dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Allah. Mengarahkan pikiran dan pandangan kita kepada Allah. Ya, kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Dan kita akan doa berkat. Tuhan, melindungi Engkau dimanapun Engkau berada. Apabila Engkau duduk, apabila Engkau makan, apabila Engkau tidur, apabila Engkau bangun, apabila Engkau keluar masuk rumahmu, Tuhan selalu melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan Engkau, menyinari Engkau dengan wajahnya. Dan Dia akan memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan lakukanlah aktivitasmu hari ini dengan membawa berkah yang sempurna, berkat daripada Allah Bapa di surga, berkat sukacita dan sejahtera dari Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali kedua menuju kita kawan-kawan. Pulanglah dan beraktif hari ini bersama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.